warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Widya, anak-anak Ibu. Baiklah, untuk kali ini kita akan mempelajari materi sambungan yang kemarin ya, yaitu mengenai matriks. Baiklah, sebelum itu Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu sekalian ya. Bagi siapa yang sudah berhadir, silahkan klik di kolom komentar. Oke, nanti Ibu cek satu persatu ya. Baiklah, anak-anak Ibu sekalian, karena kondisi yang belum memungkinkan kita bertatap muka langsung, jadi Ibu sarankan ya kita masih begini aja ya sistem pembelajarannya, sistem pembelajaran daring. Baiklah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sudah siapkan anak-anak Ibu untuk belajar dengan Ibu? Siapkan pulpen, pensil, kertas, dan buku di depan masing-masing ya. Ibu akan memulai pembelajaran sekarang. Baiklah, sebelumnya kita sudah mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Sekarang Ibu akan membawakan materi tentang operasi perkalian dan inverse matriks. Yang pertama yaitu perkalian matriks. Perkalian matriks. Dua buah matriks A kali B dapat dikalikan apabila jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Maksudnya seperti ini ya. Kita buat contoh. Di sini ada matriks A 2 kali 3 dan ada matriks B 3 dikali 1. Nah, jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah baris matriks B. Kita gambarkan dulu ya anak-anak. Baiklah, di sini matriks A yaitu baris 2, kolom 3 dan matriks B baris 3, kolom 1. Baiklah, untuk melihat hasilnya kita dapat melihat dari ini sudah sama. Jadi ini dia hasilnya. Jadi matriks A dikali B akan menghasilkan order 2 dikali 1. Kita coba ya anak-anak. Cara mengalikannya, baris dikali kolom. 1 dikali 6 ditambah 2 dikali 7 ditambah 3 dikali 8. 4 dikali 6 5 dikali 7 6 dikali 8. Jadi 1 kali 6 6. 1 dikali 6 6 ditambah 2 6 ditambah 14 ditambah 24. 4 kali 6 24 ditambah 35 ditambah 48. Ayo anak-anak hitung bersama.
4, 44. 24 ditambah 30 tambah 35, 59, 59 tambah 48. 107. Jadi inilah dia anak-anak hasilnya. Jadi ini ordonya. Dua dikali 1. Sudah mengerti anak-anak ibu? Baiklah, kita tambah contoh satu lagi. Ya. Baik, ibu akan tambah contoh satu lagi. Matriks A sama dengan 1, 2, 3. Matriks B sama dengan 3, 2, 1. 3. Baik, di sini A ordonya adalah 3 dikali 1. B 1 dikali 3. Baiklah anak-anak, di sini itu menandakan, ini menandakan baris, ini kolom. Ini adalah baris, ini kolom. Jangan terbalik ya anak-anak. Ini baris, ini kolom. Jadi kalau ini sudah sama, jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris dari matriks B. Jadi inilah dia hasilnya. Jadi matriks A dikali B akan menghasilkan ordo 3 dikali 3. Baik, kita kerjakan ya anak-anak. Satu dikali 3, 1 dikali 2, 1 dikali 1, 2 dikali 3, 2 dikali 2, 2 dikali 1, 3 dikali 3, 3 dikali 2, 3 dikali 1. Baiklah hasilnya 1 kali 3 3, 1 kali 2 2, 1 kali 1 1. 2 kali 3 6, 2 kali 2 4, 2 kali 1 2, 9, 6, 3. Nah, ini dia hasilnya. Ordonya 3 dikali 3. Sampai sini sudah paham anak-anak ibu? Baiklah, boleh ditulis ya anak-anak. Kalau ada yang tidak paham, silakan komentar di kolom komentar. Oke, kita akan lanjut ke inverse matrix. Baik anak-anak ibu sekalian, ibu akan melanjutkan pelajaran kita mengenai inverse matrix. Inverse matrix. Baiklah, di sini ibu akan menunjukkan anak-anak ibu sekalian bagaimana untuk mencari inverse matrix berordo 2 kali 2 dan 3 dikali 3. Itu memiliki perbedaannya anak-anak. Kita lihat nanti perbedaannya seperti apa, oke? Jadi, untuk mencari inverse, ya, untuk mencari inverse matrix ordo 2 dikali 2. Baiklah, di sini untuk mencari inverse matrix ordo 2 kali 2, kita memiliki cara, yaitu A inverse sama dengan 1 per AD dikurang BC D min B min C A.
Ya, inilah anak-anak rumusnya. Jadi, di mana AD dikurang BC tidak sama dengan 0. Di sini AD dikurang BC ini adalah determinan. Di mana ini AD dikurang BC-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini tidak boleh sama dengan 0 ya anak-anak. Baiklah, ibu akan memberikan contoh. Sebuah matriks A 1, 2, 3, 0. Ini berorder 2 kali 2 ya anak-anak. Maka carilah inverse matriks A. Baik, mari kita kerjakan. Ini sudah dicatatkan anak-anak. Baiklah, ibu hapus ya. Baiklah. Di sini pertama kita harus mencari determinannya terlebih dahulu ya anak-anak. Determinan A sama dengan AD dikurang BC. A dikali D 1 dikali 0 dikurang B dikali C 2 dikali 3 sama dengan 0 dikurang 6 sama dengan min 6. Baiklah, sudah kita dapat determinan dari A. Kita bisa sekarang kita akan mencari inverse-nya. A inverse sama dengan 1 per AD dikurang B 1 per, kemudian D nya adalah 0, D min B min C A sama dengan 1 per determinan A tadi min 6 dikali D nya adalah 0 min 2 min 3 1 sama dengan kalikan ke dalam ya anak-anak. Min 1 per 6 dikali 0 0. Min 1 per 6 dikali min 2 2 per 6. Kenapa 2 per 6? Karena ini udah negatif bertemu dengan negatif, jadi hasilnya positif ya anak-anak. Kemudian min 1 per 6 dikali min 3 3 per 6 min 1 per 6 dikali 1 min 1 per 6. Kita kecilkan lagi anak-anak. 0 2 per 6 sama dengan 1 per 3 3 per 6 sama dengan 1 per 2 min 1 per 6. Jadi inilah dia inverse matriks A. Bagaimana? Mudah kan anak-anak ibu sekalian? Baiklah, perhatikan dulu, catat. Barangkali nanti ada yang tidak diketahui, silakan tanyakan kepada ibu ya anak-anak. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencari inverse matriks berorder 3 dikali 3. Ini agak ribet ya anak-anak. Kita akan mencari inverse matriks 3 kali 3. Untuk mencarinya kita ada 4 langkah. Yang pertama, yaitu determinan Nah, di sini ada 4 langkah yang akan kita lalui jika kita ingin mencari inverse matriks order 3 kali 3.
Yang pertama yaitu determinan. Baiklah, untuk menjelaskan yang 4 ini, ada baiknya Ibu membuatkan dalam bentuk contoh. Dan dalam contoh itu nanti Ibu akan menjelaskan satu persatu apa itu determinan, minor, kofaktor, dan adjoint. Baiklah, langsung saja Ibu akan membuat contohnya supaya anak-anak Ibu lebih mengerti ya. Baiklah, ini udah bisa Ibu hapus ya anak-anak. Ada matriks A, kita buat nih, ini adalah matriks yang berorder 3 kali 3. Kenapa? Yaitu di sini ada 3 baris dan ada 3 kolom. Nah, untuk mencari inverse matriksnya, itu kan tadi ada 4 langkah. Yang pertama, kita akan mengambil determinan. Untuk mencari determinan dengan matriks berorder 3 kali 3 seperti ini, kita menggunakan langkah yaitu kita ambil 2 kolom dari sebelah kiri ya. Misalnya seperti ini. Nih, kita ambil 2 kolom ini ya. Nah, sebelumnya Ibu mau ngasih tahu kalau determinan itu adalah hasil kali diagonal utama dan dikurangi dengan diagonal lainnya. Diagonal pertama di sini yaitu ini ya anak-anak, Ibu tandain. Nah, inilah diagonal utamanya dan ini diagonal yang lainnya. Ini nanti kita kurangi ya anak-anak. Baiklah, setelah itu kita akan mencari determinan A sama dengan, nah, kita kalikan ini, kemudian kita kurangkan dengan diagonal yang lainnya. 3 kali 1 kali 2 ditambah 1 kali 1 kali 6 ditambah 0 kali 2 dikali 2. Kemudian dikurang diagonal yang lainnya yaitu 1 kali 2 kali 2 ditambah 3 kali 1 kali 2 ditambah 0 dikali 1 dikali 6. Ini dia. Kemudian 3 kali 1 kali 2 6 ditambah 1 tambah 1 kali 1 kali 6 ditambah 0 dikurang 1 kali 2 kali 2 4 ditambah 3 kali 1 kali 2 6 ditambah 0. Ya, di sini 6 tambah 6 12 dikurang 4 tambah 6 10. Yaitu 12 dikurang 10 2. Jadi inilah determinannya. Kita sudah dapatkan determinannya. Selanjutnya kita akan mencari kofaktor dan minornya. Ibu hapus ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mencari minor. Minor itu adalah matriks yang didapatkan dengan menghilangkan suatu kolom ataupun baris tertentu. Misalnya, ini minor ini dilambangkan dengan huruf M ya. M. Misalnya kita akan mencari M11. Nah, ini satu ini melambangkan baris dan ini adalah kolom. Jadi, untuk mencari minornya, kita tutup baris pertama dan kolom pertama. Jadi angka yang tersisa itulah kita tulis.
Nih kan? Nah, yang kita tulis yaitu 1122. Nah, inilah untuk mencari minor ya anak-anak. Jadi, untuk mencari minor misalnya M112 yaitu baris pertama, kolom kedua. Jadi kita harus tutup baris pertama, kolom kedua. Nah, angka yang sudah tidak tertutup itulah yang namanya minor. Baik, untuk mencari inverse matrix orde 3x3, maka kita akan mencari minornya mulai dari minor 11, 12, 13 sampai minor 33. Selanjutnya yaitu kofaktornya. Kofaktor itu yaitu hasil dari determinan minor. Kofaktor itu didapat dari minor. Jadi, jika kita ingin mencari kofaktor, misalnya kofaktor A itu dari minor M11. Jadi, tadi kan tadi minor 11 itu kan ini. Jadi, untuk mencari kofaktor itu ada tandanya ya anak-anak. Untuk melihat tanda dari kofaktor itu, kita dapat melihat misalnya ini dimulai dari positif, negatif, positif secara bersilangan. Tapi untuk lebih memudahkan anak-anak ibu untuk mencari letak tandanya, itu dia misalnya ini letaknya di baris pertama, kolom pertama. Jadi untuk mencari kofaktornya, tandanya itu jika kita tambahkan ini apanya? Misalnya ini kan 1 ditambah 1 itu 2 itu kan genap. Jadi dia itu tandanya positif. Tapi jika dia tandanya negatif itu dia tuh harus ganjil. Misalnya seperti ini. Dia ini berada di baris pertama, kolom kedua. Jadi 1 tambah 2 itu 3. 3 itu bilangan ganjil. Jadi dia tandanya negatif. Oke, untuk mencari kofaktornya yaitu kofaktornya yaitu kita tinggal mengalihkan ini, mencari determinannya. 1 kali 2 2. 1 kali 2 2. Jadi 0. Ini sama dengan 0 kan anak-anak? Jadi nanti di sini kofaktornya itu adalah 0. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencarinya sampai ke kofaktor 33. Oke, perhatikan ya anak-anak. Nih, kita langsung saja kofaktor A sama dengan nih. Kita lihat tandanya. Di sini positif. Jadi minor 11 dia itu kan 1122. Kemudian negatif. Nih, kita tutup baris pertama, kolom kedua 2162. Kemudian letaknya ini menunjukkan positif. Kita tutup 2162. 2162. Kemudian negatif. Yaitu baris kedua, kolom pertama 1022. Positif. Baris kedua, kolom kedua 3062. 3062. Negatif lagi. Nah, baris kedua, kolom ketiga 3162. 3162. Kemudian positif. Nih, baris ketiga, kolom pertama 1011. Negatif lagi. Kemudian baris ketiga, kolom kedua
3021. 21, kemudian positif lagi. Nih, terakhir 3121. Nah, ini dia. Inilah dia kofaktor A. Jadi, tinggal kita cari determinannya ini masing-masing sesuai dengan tandanya ya. Dimana Ibu buat ya? Di sini anak-anak. Nih. 1 kali 2, 2. 2 dikurang 2, 0. 2 kali 2, 2 kali 2, 4. 1 kali 6, 4 dikurang 6, min 2. Karena dia min 2 dikalikan dengan min jadi positif 2. Kemudian ini 2 kali 2, 4 dikurang 1 kali 6, 6. 4 dikurang 6, min 2. Karena dia tandanya positif, kita kalikan min 2 kali positif itu tetap min 2. Min 2. Kemudian 1 kali 2, 2. 0 kali 2, 0. Tandanya negatif. Jadi min 2. Dan ini 3 kali 2, 6. 0 kali 6, 6. 0 kali 6, 0. Jadi 6 dikurang 0, 6. 3 kali 2, 6. 1 kali 6, 6. Jadi 6 dikurang 6, 0. Dan ini 1 kali 1, 0. Karena tandanya positif tetap 1. 3 kali 1, 3. Dikurang 0, yaitu 3. Karena tandanya negatif jadi min 3. 3 kali 1, 3. Dikurang 1. 1 dikali 2, 2. 1. Nah, jadi inilah dia anak-anak kofaktor dari A. Kemudian langkah yang keempat untuk mencari inverse matriks 3 kali 3 yaitu adjoint. Adjoint adalah transpose dari kofaktor A ini. Transpose di sini maksudnya yaitu yang baris bisa jadi kolom dan kolom bisa jadi baris. Itulah yang dinamakan transpose ya anak-anak. Baiklah, di sini nah, Ibu buat di sini ya. Adjoint A. Tinggal kita transposkan baris menjadi kolom. 0, 2, min 2. Min 2, 6, 0. 1, min 3, 1. Nah, inilah dia adjoint dari A. Inilah hasil transpose dari kofaktor A. Nih. Nah, selanjutnya kita dapat mencari inverse matriks dari A. Inverse-nya adalah 1 per determinan A dikali adjoint A. Di awal tadi sudah kita cari determinannya, tinggal kita masukkan saja 1 per 2 dikali adjointnya kita masukkan 0, min 2, 1, 2, 6, min 3, min 2, 0, 1. Nah, setelah ini kita kalikan ke dalam ya anak-anak. Setengah dikali 0, 0. Setengah kali 2, min 2, min 1. Setengah kali 1, 1/2. Setengah kali 2, 1. Setengah kali 6, 3. Setengah kali min 3, min 3/2. Setengah kali min 2, min 1. Setengah dikali 0, 0. Setengah kali 1, tetap. Nah, ini dia inverse matriksnya. Jadi sampai sini bisa dipahami anak-anak ibu sekalian. Mudah kok kalau kita mau mempelajarinya. Jadi jika anak-anak ibu ada yang tidak dipahami, bisa nanti di chat ibu pribadi ataupun nanti bisa di komen di kolom komentar aja. Oke? Ibu tunggu ya anak-anak pertanyaannya.
Dan mungkin materi Ibu cukup sampai di sini aja. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Ibu itu manusia dan manusia itu mungkin selalu berbuat hilaf, bisa berbuat hilaf juga ya. Jadi semoga ilmu yang Ibu berikan ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk yang terakhirnya Ibu akan tutup dengan salam dan doa kafaratul majelis. Di dalam hati aja ya anak-anak. Baiklah, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.